kitab Samawi karya Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani yang menukil dari salah satu kitab Musnad Imam Ahmad. Beliau Kanjeng Nabi bersabda, innallaha la yu'adzibu habibahu walakin qad yabtalihi, akhraja Ahmad fil Musnadi. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah memberikan siksaan, tidak akan pernah menyiksa siapa saja yang menjadi kekasihku, kata Allah. Siapa saja yang menjadi kekasih Allah. Walakin qad yabtalihi, tapi kalau ada hamba, ada manusia siapa saja, mau orang pamotan, mau orang majang tengah, orang mana saja dia dicintai oleh Allah, qad yabtali. Ini selalu diberikan ujian. Sementara perihal ujian, musibah yang menimpa kepada kita ini adalah sesuatu yang paling dibenci oleh banyaknya manusia. Kita ini hidup paling gak mau diuji oleh Allah. Hidup itu pengennya normal-normal saja, usahanya pengen lancar terus, penghasilannya banyak melimpah, kemudian apapun itu pengennya normal. Sementara kepinginnya Allah tidak begitu. Nah, ini kadang-kadang kita ini memaksakan kehendak kita tanpa mau mengikuti kehendak Allah. Maka pernah ditanya Sayyidatina Aisyah sebagai istri baginda Rasul, Ummul Mukminin, beliau ditanya, ya Aisyah, bagaimana sih syaratnya cinta kepada Allah dan Rasulnya? Maka Aisyah dengan tegas mengatakan, fasyartu mahabbatillah al-bala. Ya, syaratnya kita cinta kepada Allah, kemudian Allah mencintai kita, siap-siap diberi ujian. Artinya ungkapan yang disampaikan oleh Aisyah, semakin kita banyak ibadah, semakin kita mencintai Allah, maka semakin besar juga ujian yang Allah berikan. Siap apa tidak diberi ujian? Siapnya begini-begini, takut ini. Ini konsekuensinya orang yang cinta sama Allah ya begitu. Maka jangan tertipu ketika ada orang terlihat oleh kita, orang ini kok ibadahnya rajin, ke majlis rajin, enak banget usahanya, kayak tidak ada masalah. Belum tentu. Sebenarnya kalau benar itu berada di jalannya Allah, berada dalam suluknya ibadah kepada Allah, ujiannya besar. Kalau masih tidak ada ujian, ringan-ringan saja, nah justru harus dipertanyakan. Berarti ibadah kita kurang paripurna, cara mendekatkan diri kita kepada Allah kurang maksimal. Kadar ukuran ujian yang Allah berikan ini tergantung setebal apa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga biasanya kalau kita punya sawah banyak, giliran panennya dimakan sama hama, kita frustasi, waduh ini kok Allah begini ya, padahal tahajud sudah, sholat malam terus-terusan, Senin Kemis puasa terus, akhirnya gerundel. Nah, ini sebenarnya kalau kita pahami dengan iradah Allah, ujian seberat apapun ketika dalam diri kita ada keimanan, ini adalah jempol dari Allah sebenarnya. Berarti kita terpilih sebagai Habib, bukan Habib yang di sana, kekasih, sebagai orang yang dicintai, mahbub, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu paling takut dikasih ujian. Jangankan panjenengan semua, kita juga gak mau sebenarnya dikasih ujian, tapi konsekuensinya begitu, sunnatullahnya begitu, sunnah nubuwahnya seperti itu. Dari zaman Nabi Adam sampai baginda Rasul, tidak ada satu delegasi Allah, tidak ada satu Rasul pun yang tidak terlepas daripada ujian. Ujiannya berat-berat. Semakin para nabi ini kuat dalam melaksanakan amanah dari Allah, semakin besar juga ujian. Emangnya Nabi Adam tidak diuji?
diuji juga. Diuji sama anaknya, Masya Allah, apalagi kelasnya kita. Sekarang kita pahami fenomena yang terjadi di bangsa kita. Terjadi banjir di mana-mana, terjadi gempa di mana-mana. Kita ukur, apakah ini musibah sebagai ya betali? Apakah musibah ini sebagai ujian atau justru adalah azab dari Allah? Maka cara membacanya, cara mengukurnya, kita bisa mengukur secara individu. Selama ini kita berada di bumi Nusantara, sudahkah kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah? Sudahkah kita mengkhidmat kepada bangsa kita? Kalau kita masuk di kategori tersebut, berarti ini ujian dari Allah. Tapi kalau selama berada di muka bumi ini kita jauh dari Allah, berarti itu teguran, siksa dari Allah. Artinya yang ditimpakan oleh Allah kepada kita itu akan berbeda. Cara mendefinisikannya manusia secara individu macam-macam, beda-beda, tergantung dia orang beriman atau tidak. Kalau orang tersebut beriman, berarti ini ujian dari Allah, tetap harus disyukuri. Tapi kalau tidak ada keimanan di dalam diri, berarti ini teguran dari Allah. Tapi kan nggak mungkin kita mengumumkan keimanan kita pakai tawa, hei saya orang yang beriman, hei, kan nggak mungkin. Artinya itu buat muhasabah, buat pengkajian diri, tanpa harus kita proklamirkan kita sebagai orang beriman. Kita bisa mengukur, oh ternyata Allah memberikan ujian kepada bangsa kita, yang mudah-mudahan bangsa kita ini dijaga oleh Allah. Begitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah sekali-kali menyiksa. Syaratnya kita menjadi kekasih Allah. Cuman walaupun sudah menjadi kekasih, kau dia batali, ujiannya pasti. Maka sebenarnya ada salah satu sahabat dulu, bukan sahabat, di zaman para ulama, zaman Abu Bakar As-Shibli. Ini terakhir saya ceritakan. Abu Bakar As-Shibli ini terkenal, beliau wali Allah, sahabatnya Syekh Junaid Al-Baghdadi yang punya silsilah Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, Abu Bakar As-Shibli ini beliau terkenal sering terjadi majdub, jadzab. Ini jadzab benar, artinya wali yang majdub benar. Orang yang majdub itu gampangnya begini, orang yang memang sudah sirna, kudrat iradatnya mengikuti Allah, dia sudah tidak mau hubungan dengan masalah haliah dunia. Tapi ingat, orang yang jadzab, orang yang majdub itu nggak selamanya majdub. Ketika ada orang yang wali itu jadzab, bertemu dengan wali yang lebih tinggi pangkatnya, dia akan sadar. Maka Abu Bakar As-Shibli ini terkenal beliau wali majdub. Kalau bertemu dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi, ditepak begini aja langsung sembuh dia, artinya normal seperti biasanya. Suatu ketika Abu Bakar As-Shibli ini dipenjara. Ini cerita tentang masalah bagaimana cara Allah membuktikan bahwa dia cinta kepada hambanya dengan ujian. Abu Bakar As-Shibli ini dipenjara, kemudian para santrinya, para jamaahnya menjenguk ke penjara. Yang namanya para muhibin, para santri, melihat gurunya di penjara, dijenguk. Ketika para jamaahnya, para santrinya datang ke penjara, Abu Bakar As-Shibli sudah menyiapkan batu banyak tuh di dalam penjara. Pokoknya siapa saja yang menengok, artinya nengok ke Abu Bakar As-Shibli di penjara, itu pasti dilempari dengan batu. Datang satu, lempari dengan batu, sampai semua jamaah santrinya nggak ada yang berani. Cuman tinggal satu tok dari sekian banyak ribuan santri dan jamaah yang bertahan dari lemparan batunya Abu Bakar As-Shibli, cuma satu tok. Akhirnya ditanya, Fulan, kenapa kamu kok nggak takut dengan batu ini? Yang lainnya sudah pada kabur, kan begitu. Akhirnya si santri tersebut mengatakan, saya baru memahami, oh di sini ternyata cara Allah ketika mencintai seorang hambanya pasti diuji. Maka dilakukan
oleh Abu Bakar Asyibli, sampai mana, sampai jauh seperti apa santri-santrinya mencintaiku, sehingga dari sekian banyak kisah satu tok. Bayangkan datang ke penjara dilempari dengan batu, yang tersisa satu. Semakin dia cinta semakin diuji. Nah ini cara Allah, itu dipraktekkan oleh Abu Bakar Asyibli, memperkenalkan inilah hakikatnya cinta Allah kepada hambanya. Jangan kira orang yang menjadi wali Allah itu tidak diuji. Jangan kira para ulama, para aulia yang dekat dengan Allah itu tidak diuji. Ujian yang menimpa kita tidak ada apa-apanya bagi para ulama. Lebih besar ujiannya para ulama, lebih besar ujiannya para wali, para anbiya. Maka tercatat ujian manusia yang paling besar itu para nabi. Setelah para nabi, yakni para aulia, baru orang-orang biasa seperti kita. Artinya seberat apapun yang menimpa kita ujian ini, gak ada apa-apanya dibandingkan ujiannya para aulia, para anbiya. Artinya bahwa ujian ketika diberikan kepada para wali, kepada aulia, kepada orang-orang yang solihin, kepada panjenengan semua yang punya keimanan, ini adalah pernyataannya cinta dari Allah kepada kita. Allah sudah mengatakan cinta, I love you. Mau ditolak apa diterima? Diterima dong. Ini Allah sudah menyodorkan dengan cara ujian. Jadi begitu Allah, I love you too ya Allah, gitu aja jawab. Alhamdulillah. Nah ini salah satu hadis dari Imam Ahmad, hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mensyukuri apapun yang terjadi di bangsa kita, tetap ujian ini setelahnya ada kemaslahatan. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.